Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fitriana dengan nomor NPM 19010054. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Saya dari Puskom LA 14 akan memberikan sebuah tutorial atau cara bagaimana membuat PPT materi perkuliahan yang menarik. Berikut video ini. Baik, langsung saja. Untuk menampilkan presentasi yang baik, maka kita harus membuat PowerPoint yang baik juga, yang menarik, yang bisa dimengerti oleh teman-teman atau dosen kita sendiri. Nah, yang pertama yang harus teman-teman miliki, yang pertama pasti ada materi yang akan ditampilkan di PowerPoint. Yang kedua, teman-teman harus mendownload background untuk PowerPoint tersebut. Nah, jadi sebagai contoh, yang pertama, di sini saya sudah merangkum beberapa materi yang akan saya masukkan ke dalam PowerPoint. Nah, cara ini akan memudahkan kita untuk membuat PowerPoint jadi lebih cepat. Jadi seperti judul, nama, NPM, dan materi, kita harus rangkum terlebih dahulu yang mana yang akan kita masukkan ke dalam PowerPoint. Lalu yang kedua, teman-teman harus mengumpulkan terlebih dahulu background untuk PPT yang akan ditampilkan. Jadi ketika PPT kita memiliki background atau animasi yang menarik, pasti teman-teman atau dosen pun akan lebih perhatikan apa yang kita jelaskan. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, sudah tampil seperti ini. Lalu kita klik New Slide, lalu pilih Blank. Setelah itu kita klik Insert, lalu Picture. Nah, setelah itu kita cari ya teman-teman, tadi file untuk background kita. Nah, di sini sudah tampil di sini filenya sudah tampil. Ada 6 background yang akan saya tampilkan di dalam PowerPoint nanti. Nah, yang pertama, klik, lalu Insert. Jika menurut teman-teman background ini terlalu kecil, bisa kita sesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri. Jadi bisa ditarik ya teman-teman. Jadi disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, sudah seperti ini. Saya suka yang seperti ini. Agak tarik sedikit lagi. Setelah itu saya ingin menempelkan sebuah foto saya agar lebih menarik. Di sini saya klik lagi Insert, lalu Pictures, lalu klik di sini ada foto saya di depan kampus IAIN Metro. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita kecilkan saja. Lalu saya ingin taruh di sini ya teman-teman, disesuaikan. Nah, seperti ini. Jadi terdapat foto saya teman-teman di sini. Lalu setelah itu klik Home, Insert, lalu di sini ada text box. Kita klik di sini teman-teman. Lalu taruh di sini. Lalu kursornya kita letakkan di sini teman-teman, di sebelah kanan. Lalu kita klik nama, tik 2, Nana Fitriana. Lalu bawahnya NPM,
1901 010054. Nah, ini kan dilihatnya terlalu besar ya teman-teman, jadi kita sesuaikan. Nah, bisa kita kecilkan seperti ini teman-teman. Kita blok, lalu kita ganti agar lebih menarik, kita ganti fontnya. Di sini saya memakai Aparajita, lalu saya blok, saya bold, lalu saya bold, lalu diberi bayangan teman-teman. Bisa juga jika teman-teman suka dimiringkan seperti ini. Nah, setelah itu ini terlalu kecil ya teman-teman, jadi fontnya saya besarkan lagi. Nah, mungkin di 20 ya teman-teman, atau 24. Sepertinya di 24. Lalu ini kan masih di blok, kita pindah ke animation. Jadi kita akan beri animasi agar ketika dibuka nanti ada animasi lebih menarik ya teman-teman. Bisa dipilih, ini banyak sekali pilihannya. Saya pilih split ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Ini slide lagi blank, lalu insert pictures, lalu kita pilih. Saya pilih image yang ketiga ini, lalu saya insert ya teman-teman, disesuaikan. Nah, saya rasa cukup. Lalu saya klik insert. Di sini ada text box, kursornya saya taruh di sini. Saya kembali ke Microsoft Word. Saya pastekan satu persatu yang akan saya copy pastekan di dalam PowerPoint, yaitu media pembelajaran digital. Nah, sistem kayak gini teman-teman, cara kayak gini, cara seperti ini akan memudahkan kita. Lalu kita pastekan. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu langsung kita blok, kurang besar kita besarkan. Nah, jadi kayak gini. Kita sesuaikan. Kita blok lagi, lalu bold. Sudah seperti ini. Lalu kita ke menu insert lagi, text box, kursor saya taruh di sini ya teman-teman. Kita kembali ke Microsoft Word. Nah, kita paste pengertian media digital, lalu kembali lagi, kita pastekan lagi teman-teman. Nah, sudah seperti ini, kita sesuaikan saja. Jika dirasa kurang tengah atau kurang besar, kita ubah ya teman-teman. Kita blok, lalu bold, lalu saya ganti dengan font 20 agar pas teman-teman. Nah, seperti tadi, klik insert, text box, lalu lakukan hal yang sama teman-teman. Konsep media pembelajaran digital kita copy pastekan. Nah, langsung kita blok, bold, kita sesuaikan. Nah, sepertinya kurang ya teman-teman, jadi kita pakai 20. Sudah seperti ini, lakukan hal yang sama, klik insert, lalu text box, lalu kembali ke Word. Proses digitalisasi bahan ajar, kita copy, lalu kita pastekan di Microsoft PowerPoint. Blok, bold, ganti font 20.
lalu kita sesuaikan. Hal yang sama, insert text box, lalu kita kembali prosedur menyajikan bahan ajar digital. Kita copy pastekan di Microsoft PowerPoint. Kita blok, bold, lalu font diganti 20. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa kasih animasi agar lebih menarik teman-teman. Nah, seperti ini. Saya pilih split. Yang kedua ini saya kita blok dulu. Saya pilih whip dengan animationnya. Yang kedua saya pilih shift. Nah, yang ketiga proses digital di bahan ajar, saya pilih fly in. Nah, seperti ini. Lalu yang keempat kita blok, kita pakai fade. Nah, sudah teman-teman. Lalu kita kembali ke menu home, lalu new slide blank, lalu kita ke insert pictures. Nah, lalu kita pilih image, insert, kita sesuaikan lagi teman-teman, kita sesuaikan. Nah, cukup. Lalu kita klik insert text box, lalu kursor kita taruh di sini, kita kembali ke Microsoft PowerPoint, kita copy pastekan. Nah, sudah, kita copy pastekan di sini. Ternyata terlalu panjang teman-teman, sehingga harus dipotong. Enter, shift enter, shift enter, shift enter. Kita rapihkan sampai pas ya teman-teman dengan ininya, kotaknya di sini teman-teman. Nah, ini kan sudah jadi dalamnya. Kita atasin teks, audio, kita rapihkan. Nah, sudah seperti ini. Kita blok, lalu kita ganti fontnya agar lebih jelas dan besar teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Kita blok yang pertama proses digitalisasi bahan ajar. Kita kasih animation fly in. Nah, seperti ini. Jadi cantik ya teman-teman. Lalu yang keempat, kita klik lagi new slide, home, new slide blank, lalu insert pictures. Nah, lalu yang keempat akan saya berikan background image ini, image 2, lalu insert, tinggal disesuaikan. Sudah cukup. Lalu klik insert lagi text box. Di sini kursor saya taruh di atas sebelah kiri, ke Microsoft Word lagi, kita copy pastekan teman-teman. Prosedur penyajian bahan ajar, kita copy, lalu kembali ke PowerPoint, kita paste. Nah, seperti ini. Ini menurut saya sudah rapih teman-teman. Tinggal kita blok saja, lalu kita kasih animation. Nah, akan saya berikan split seperti ini. Lalu kita kembali ke home untuk slide yang kelima atau yang terakhir, klik blank,
lalu insert pictures. Nah, lalu klik image yang ini ya teman-teman. Nah, yang image 1 insert, lalu kita sesuaikan saja teman-teman. Lalu klik insert text box lagi, kita taruh kursornya di sini, lalu kembali ke Word, kita copy pastekan lagi yang ini. Materi ada 6 potensi kunci dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita copy kembali ke PowerPoint, lalu kita paste. Nah, kita shift enter, lalu pergi lagi ke Word. Kita copy paste lagi yang terakhir, yang 1 sampai 6 ini kita copy, lalu kembali ke PowerPoint, kita paste. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah rapih menurut saya. Kita blok, lalu kita ganti fontnya ya teman-teman ke 20, lalu kita beri animasi. Nah, saya beri animasi. Nah, saya beri animation itu shift. Nah, klik shift. Nah, jadi sudah jadi teman-teman PowerPoint yang kita buat hari ini. Lalu kita akan coba kita tampilkan memakai slideshow. Kita klik. Nah, yang pertama muncul seperti ini ya teman-teman, cantik sekali. Di sini ada foto kita teman-teman. Lalu kita klik enter, nah muncul nama dan NPM. Lalu kita klik lagi slide yang kedua, media pembelajaran digital. Lalu kita klik enter, dia muncul satu persatu teman-teman, jadi lebih menarik ya teman-teman. Nah, yang ketiga, slide yang ketiga itu ada proses digitalisasi bahan ajar. Lalu slide yang keempat ada materi prosedur menyajikan bahan ajar. Lalu yang kelima itu ada 6 potensi kunci dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka revolusi pembelajaran. Di sini ada 6. Yang pertama konektivitas sampai akses, lalu yang kedua fleksibilitas sampai belajar, yang ketiga interaksi sampai evaluasi, yang keempat kolaborasi penggunaan perangkat diskusi, yang kelima peluang pengembangan sampai konten digital, yang keenam motivasi sampai multimedia. Nah, itu tadi cara atau tutorial bagaimana membuat PowerPoint untuk presentasi yang lebih menarik ya teman-teman. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.